selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Apa kabarnya? Luar biasa? Yes, yes, yes. Nah, minggu ini kita kembali lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Immanuel Medan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh dulu yuk. Saat teduh dimulai. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih hari ini kami beroleh hari yang baru, hari yang penuh dengan berkat dan sukacita daripada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang kepada Tuhan, beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir, agar semua dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Pembacaan Mazmur pujian kita pada hari ini terambil dari Mazmur 105 ayat 1-6. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan. Serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya. Bermazmurlah baginya. Percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah pembacaan Mazmur pujian kita pada hari ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu. Adik-adik, saat ini kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hati, pikiran, serta pendengaran kami, sehingga firman yang boleh kami dengar dapat masuk di dalam hati kami, bahkan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sedia untuk mendengar. Amin.
Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku telah ditangkap Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksa aku naik banding ke Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta maaf, supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan pengeluh ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari orang Yehuda tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitahukan apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia menderita, mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberikan kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan Alkitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tetaplah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya mereka tertutup supaya jangan mereka terlihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Lihat kok cemberut. Sapa dong teman-temannya yang ada di rumah. Selamat pagi teman-teman. Kelihatannya hari ini Lilin kurang semangat ya adik-adik. Lilin kenapa? Coba cerita sama kakak. Kemarin kakak Lilin dimarahi sama mama karena gak mau ibadah PA. Terus Lilin samperin kakak. Lilin bilang sama kakak gak boleh ngelawan mama. Kan di ibadah PA sering dibilang kita harus jadi anak-anak yang baik. Tapi kakaknya Lilin gak mau dengar, malah tutup kuping. Lilin kan jadi sedih. Lilin gak mau lagi bicara sama kakak. Biarin aja kakak dimarahi mama terus. Jadi karena itu Lilin cemberut. Lilin mau denger nggak cerita kakak hari ini? Cerita apa, Kak?
Nah, kalau Lilin mau dengar cerita kakak hari ini, sekarang Lilin duduk dulu yang manis. Adik-adik di rumah juga kalau mau dengar cerita kakak, duduk yang manis. Karena kita mau tahu kira-kira gimana ya cara menyelesaikan persoalan yang dihadapi Lilin. Yuk, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Nah, adik-adik, pembacaan kita hari ini mau kembali mengingatkan kita kepada salah satu tokoh, yaitu Bapak Rasul Paulus. Nah, kalau adik-adik masih ingat, minggu lalu cerita kita juga tentang Bapak Rasul Paulus kan? Nah, ayo coba kita ingat-ingat ya. Bapak Rasul Paulus itu adalah salah seorang pelayan Tuhan. Bapak Rasul Paulus sangat senang memberitakan Injil Tuhan. Nah, di pembacaan kita tadi, Bapak Rasul Paulus pada saat itu sedang berada di Roma, adik-adik. Bapak Rasul Paulus berada di Roma untuk memberitakan kebenaran kepada orang-orang terkemuka dari bangsa Yahudi, adik-adik. Nah, sembari menyatakan kebenaran, Bapak Paulus juga memberitakan Injil, yaitu kabar keselamatan kepada orang-orang di sana, adik-adik. Adik-adik tahu apa itu kabar keselamatan? Kabar keselamatan yang disampaikan merupakan kasih Allah kepada kita manusia, sehingga kita dapat hidup bersama dengan Allah di surga. Namun, ada yang menghalangi kita adik-adik, yaitu dosa. Tetapi, karena Allah mengasihi kita, Allah melakukan sesuatu agar dosa kita dapat dihapuskan, yaitu dengan cara Allah yang ada di surga datang ke dunia menjadi manusia, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia dan menjadi juru selamat di hidup kita. Tapi ternyata adik-adik, tidak semua orang yang percaya. Bahkan mereka membenci Rasul Paulus, adik-adik. Padahal ini adalah sebuah kabar baik ya. Ini merupakan kabar sukacita, adik-adik. Apakah Bapak Rasul Paulus merasa sedih, merasa marah, tidak mau lagi memberitakan Injil? Ternyata tidak, adik-adik. Malah Bapak Rasul Paulus semakin semangat. Bahkan Bapak Rasul Paulus memberitakan Injil dari satu kota ke kota lain, dan itu jaraknya nggak dekat, jaraknya jauh. Tapi Bapak Rasul Paulus masih mau memberitakan Injil. Kemudian kalau adik-adik ingat juga, Bapak Rasul Paulus pernah dipenjara kan? Di penjara pun Bapak Rasul Paulus memberitakan Injil, adik-adik. Luar biasa ya pelayanan Bapak Rasul Paulus. Nah, hari ini kita mau diingatkan, ternyata pekerjaan memberitakan Injil tidak hanya dilakukan oleh Bapak Rasul Paulus, tetapi juga kita, orang-orang yang percaya, kita juga harus memberitakannya. Adik-adik percayakan Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Kalau iya, berarti ini juga tugas kita, adik-adik. Kita juga harus memberitakan Injil kepada orang-orang. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, gimana caranya kak? Kita kan masih kecil. Nah, caranya adik-adik bisa setelah ibadah PA ini nanti ceritakan lagi mama, papa, kakak, adik. Nanti kalau adik-adik sudah berani, boleh ceritakan ke saudara-saudara, ke teman-teman, supaya orang-orang mendengar. Kita juga bisa dengan cara memperlihatkan tingkah laku kita. Tingkah laku yang seperti apa? Tingkah laku yang pastinya menyenangkan hati Tuhan. Seperti contohnya yang dilakukan oleh Lilin tadi. Lilin menasehati kakaknya supaya menghormati orang tua, supaya rajin beribadah PA. Adik-adik juga bisa memperlihatkan contoh-contoh sikap kasih, suka menolong, menghormati orang lain, sabar. Maka nanti orang-orang akan melihat, teman-teman adik akan melihat
Wah, ternyata seperti ini ya. Anak-anak Tuhan Yesus itu anak-anak yang penuh kasih ya. Anak-anak Tuhan Yesus itu anak-anak yang suka menolong ya. Nah, adik-adik, kakak tahu ini bukan pekerjaan yang mudah. Tapi apakah kita akan menyerah seperti Lilin tadi karena kakaknya nggak mau dengar, tutup kuping, terus Lilin sedih? Apakah kita harus seperti itu? Tidak ya adik-adik, malah kita harus semakin semangat seperti Bapak Rasul Paulus yang terus semangat memberitakan Injil kepada semua orang. Adik-adik bisa meminta pertolongan kepada Tuhan lewat membaca Alkitab. Adik-adik harus rajin juga baca Alkitab. Gimana caranya kita mau cerita tentang Tuhan Yesus tapi kita nggak kenal? Kita harus kenal dulu kan? Nah, cara mengenalnya kita bisa baca Alkitab. Adik-adik harus rajin juga baca Alkitab. Kemudian juga jangan lupa berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya adik-adik dimampukan. Besok kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Kita bisa merayakan kemerdekaan dengan cara tadi, memberitakan Injil kepada orang-orang. Nah, kalau kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah kebebasan dari masa penjajahan, untuk kita orang-orang yang percaya, kemerdekaan adalah pembebasan dari kuasa dosa dan maut. Dan itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Maka adik-adik harus beritakan kabar baik ini ya kepada setiap orang. Harus semangat ya. Jangan menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita mau doa syafaat. Mari lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk berkat dan juga penjagaan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami hingga sampai saat ini. Tuhan, sebentar tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang-Mu. Berkati adik-adik agar mereka dapat mengerti, agar mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah Tuhan, adik-adik dapat memberitakan keselamatan tentang Tuhan dengan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik di dalam studi adik-adik Tuhan, di mana mereka saat ini harus belajar dari rumah, harus beraktivitas dari rumah. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kemampuan kepada adik-adik agar mereka tetap semangat menjalani kehidupan mereka. Meskipun harus belajar dari rumah, meskipun mereka harus beraktivitas dari rumah, kiranya mereka tetap terus semangat dan tetap terus berprestasi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga adik-adik, untuk papa dan mama adik-adik. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kemampuan dan juga kekuatan di dalam pekerjaan mereka, di dalam kehidupan mereka. Biarlah papa dan mama adik-adik tetap dapat terus menuntun adik-adik untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pelayan PA di GPIB Immanuel Medan. Tuhan, berkati kami Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami kemampuan, berikan kami hikmat Tuhan, agar kami dapat melayani adik-adik seturut dan sejalan dengan kehendak-Mu. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini Tuhan, khususnya gereja GPIB Immanuel Tuhan. Berkati para jemaatnya Tuhan, di mana meskipun saat ini para jemaatnya tidak semuanya bisa hadir dan beribadah di dalam rumah-Mu, kiranya Tuhan berikan kami semangat, Tuhan berikan hati sukacita, agar kami tetap terus memuji dan memuliakan nama-Mu meskipun kami harus beribadah dan berdoa di rumah. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, di mana bangsa ini sedang mengalami cobaan, mengalami masa-masa virus seperti ini. Berikan kami ketaatan Tuhan, untuk kami bisa taat, menjaga jarak, untuk kami bisa taat, untuk menggunakan masker ketika kami pergi keluar rumah. Tuhan berkati para pemimpin, mulai dari yang teratas hingga sampai pemerintahan Kota Medan Tuhan,
berikan hikmat kebijaksanaan agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada bangsa dan negara ini, di mana besok kami akan merayakan hari 17 Agustus, merayakan kemerdekaan kami. Biarlah Tuhan, meskipun tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, biarlah kami tetap sukacita, biarlah kami tetap belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dapat berguna untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga aku di padang terlebih diriku dikasihi Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Berkati kami dan lindungi kami. Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Untuk menutup ibadah kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah sampai di penghujung ibadah kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya kami dapat mengerti dan memahami isi firman Tuhan. Dan apapun yang kami dapatkan hari ini, dapat kami ingat dan lakukan dalam kehidupan nyata kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami sepanjang minggu berjalan ini, agar semua yang kami lakukan, semua yang kami kerjakan, boleh berhasil bersama dengan Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan Yesus, ingatkan kami minggu depan untuk beribadah kembali kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,